Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku pembacokan Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga Bogor yang tewas pada Jumat pekan lalu. Selain itu polisi juga menahan seorang pria yang diduga berperan menyembunyikan salah satu tersangka. MA dan SA yang masih berstatus sebagai pelajar ditangkap di 2 wilayah berbeda, yaitu di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dan Lebak, Banten. Keduanya melarikan diri dari kota Bogor setelah mengetahui korbannya meninggal dunia. Sementara ARS, pelaku utama, ini kita konfirmasi nih, apa perannya sehingga kemudian disebut sebagai seharusnya istilahnya adalah tersangka yang berperan mungkin lebih besar atau lebih banyak dibanding dengan yang lain. Dalam kasus pembacokan ini tentunya masih dalam pengejaran polisi. Selain masih berstatus sebagai pelajar, ASR juga merupakan residivis kasus penjambretan dan belum lama keluar dari tahanan. Kapolresta Bogor, Kombes Pol Bismo Teguh mengungkapkan aksi sadis ini dilatar belakangi saling tantang di media sosial. Karena pelaku tidak menemukan sasarannya, akhirnya mereka menyerang secara acak. Sebelumnya Arya Saputra, siswa kelas 10 SMK Bina Warga Bogor tewas usai diserang kelompok pemuda bersenjata tajam. Menurut para saksi, kejadian berlangsung saat korban bersama siswa lainnya hendak pulang dari sekolah dan menyeberang jalan untuk menuju rumahnya di kawasan Cijujung, Kabupaten Bogor. Kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada seluruh siswa. Pelaku ini tidak ngaku. Kemudian berikutnya pelaku kabur. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa, selamat malam Pak Suprapto, sosiolog kriminalitas. Kemudian ada Kang Didi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, dan Kompol Eka Chandra Mulyana, PLH Kasat Reskrim Polres Bogor Kota. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Saya ke Kompol Eka terlebih dahulu. Saya ingin mengupdate mengenai ASR. Tadi kepada pemirsa kami menggunakan istilah pelaku utama, tapi kami perbarui statusnya adalah tersangka. Tetapi mungkin Anda bisa menyampaikan kepada kami sebenarnya arti pelaku utama atau saat ini apakah memang statusnya sebagai tersangka, tapi kenapa disebut sebagai pelaku utama? Perannya lebih besar, atau karena tadi seperti yang saya sebutkan kepada pemirsa ia adalah seorang residivis, atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Akan kami jelaskan mengenai status ASR, di mana orang-orang menyebutkan ASR adalah pelaku utama. Ya memang peran ASR sangat besar di situ. ASR merupakan pelaku yang membawa senjata tajam tersebut dan yang melakukan eksekusi terhadap pelajar yang sedang berada di jalan. Sementara yang sudah ditangkap sekarang SA dan MA? Untuk peran MA sebagai driver dan untuk SA itu berada di posisi tengah. Nah, dari pengakuan mereka, benarkah ini miris sekali? Ini bagian yang paling penting untuk ditanyakan. Benarkah ini hanya karena mereka melakukan tindak pidana pembacokan ini secara acak tanpa ada motif, biasanya mungkin sakit hati atau ada hubungan sebelumnya antara para tersangka ini atau terduga pelaku ini dengan korban? Ya betul, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, di mana tersangka MA lah yang menjadi awal mula kejadian, di mana pada saat itu tersangka MA sedang melaksanakan live IG, kemudian ada salah satu pelajar dari SMA lain yang melakukan penantangan untuk berkelahi. Sementara MA bersama SA bersama ASR berusaha untuk mencari pelaku tersebut, namun tidak dapat, sehingga ketiga orang tersebut mencari teman-teman yang satu sekolahnya itu. Jadi secara acak si para tersangka melakukan pembacokan tersebut. Pak Suprapto, ini
hal yang bagi kami saat menerima dan ya betul mendapat berita ini miris sekali. Kok ada yang hanya karena terpacu, saya ke Pak Suprapto, hanya karena terpacu di media sosial ditantang seperti tadi cerita Kompol Eka, dia tertantang kemudian dia cari secara acak dia melakukan tindak, ya, ini miris sekali, tidak semua orang mungkin bisa melakukan ya pembacokan dengan senjata tajam. Anda melihatnya bagaimana? Iya, jadi memang penyebab dari tindak kejahatan, tindak kriminal atau kekerasan itu bisa dipicu oleh berbagai hal ya. Jadi bisa saja berpapasan di jalan yang tadinya hanya saling lirik, saling ejek, kemudian tersulut sampai pada tindak-tindak kejahatan. Kemudian sekarang karena kita sudah ada di era digital, sehingga saling ejek, saling beradu mulut atau apapun bentuknya itu memang bisa memacu seseorang untuk melakukan tindak-tindak kriminal, terutama bagi mereka yang memang kondisi emotional quotient-nya atau kecerdasan emosionalnya itu belum berada pada taraf yang tinggi, sehingga lalu dia berusaha untuk melakukan pembalasan, tetapi karena tidak mudah untuk menemukan sasaran karena itu dilakukannya atau terjadinya di media sosial gitu, sehingga lalu akhirnya dia hanya melihat misalnya itu identitas dari sekolah mana, kemudian lalu dilakukannya secara acak. Demikian. Ya, itu dilakukan secara acak. Tapi kan ada istilahnya perbuatan yang mungkin, nanti saya konfirmasi ke Kompol Eka, yang mungkin bisa dikatakan sebagai persiapan. Ada remaja ya punya senjata tajam, memang diniatkan untuk cari mangsa dalam tanda petik. Ini wajar untuk mereka yang masih Anda katakan bisa jadi emotional quotient-nya rendah, tetapi kan mereka anak sekolahan istilahnya Pak Suprapto. Ya, jadi saya kira perlu sekali ini ya diketahui terlebih dahulu gitu. Ketika dia membawa senjata tajam itu terjadi setelah dia atau beradu mulut atau bertengkar di medsos itu, atau memang sebelumnya pun dia sudah membawa gitu ya. Karena kalau kemudian dia lakukan setelah bertengkar, kemudian dia melakukan tindak kekerasan dengan membacok itu setelah terjadi, itu berarti menjadi, bisa kita lihat itu sebagai sesuatu yang direncanakan dia untuk membalas atau melampiaskan kejengkelannya. Namun demikian, sekali lagi bahwa itu sebetulnya tidak akan terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, yang mampu mengendalikan dirinya ketika ada persoalan dengan pihak lain gitu ya. Dan yang perlu dipertanyakan itu juga demikian mudahnya, misalnya dia membawa senjata tajam, apakah itu asal ngambil di rumah atau memang itu sudah dimiliki dan sering dipakai, apalagi kan kita juga dengar bahwa residivis ya Pak Suprapto. Dia sudah residivis gitu ya. Jadi jangan-jangan itu memang dia memang sudah mempunyai karakter yang senang ataupun mudah menyakiti orang. Oke. Kang Didi ini kan terjadi di wilayah Mbak. Oke, Kang Dedi, terjadi di wilayah administrasi di Kota Bogor, Kang Dedi sudah bergabung. Wah, ini masih di dalam mobil ya. Terjadi di wilayah administrasi di Kota Bogor. Ya. Bagaimana? Ya, saya baru kembali dari sekolahnya ya, dari sekolah korban. Oke, sekolah korban. Tadi saya dari SMK Bina Warga, saya bertemu dengan kepala sekolah, yayasan, kemudian juga guru, dan beberapa pembina dari yayasan. Intinya memang ini kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Korban dan pelaku usianya kira-kira 16-17 tahun, ya. Jadi masih dalam batas masa mereka adalah remaja, anak-anak. Nah, cuman memang kalau dilihat dari background si pelaku, ya, yang sudah pernah menjadi semacam menjadi seorang kriminal ya, ke depan ini memang sekolah harus mempertimbangkan betul menerima
siswa yang punya background begitu berbahaya sebetulnya ya. Dan dengan karakter yang membahayakan tadi, bergaul melalui medsos, terpicu oleh sebuah informasi yang masih belum valid, tetapi kemudian mencelakai orang, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi ini tidak bisa ditolerir. Ini sudah bukan lagi kenakalan remaja, tetapi ini apalagi bukan kenakalan pelajar, tapi ini murni kriminal yang harus dihukum seberat-beratnya. Saya prihatin kenapa? Karena korban ini kan boleh dibilang tidak tahu menahu, tidak ada kaitan sama sekali dengan peristiwa tantangan. Dan yang miris lagi, tadi saya cek juga ada beberapa kawan dari korban, rupanya sekarang ini trauma, bahkan ada yang sakit. Ya, sakit karena yang bersangkutan itu korban ini dibacok di tengah kerumunan kawan-kawannya yang sedang menunggu atau menyeberang dan menunggu angkutan. Ini menimbulkan trauma mendalam. Nah, kami terus terang ya ingin sekali ini mengajak seluruh pihak untuk mencoba mencari dan merumuskan kira-kira model sanksi seperti apa. Sekolah juga harus ikut bertanggung jawab. Dan yang tadi yang saya miris, kok bisa ya? Apakah karena motif tertentu yang kemudian mengakibatkan si anak ini terpaksa diterima di sekolah? Kenapa sampai diterima sementara catatan kriminalnya tinggi? Nah, mungkin ini harus ada rumusan ya, supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya yang bisa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa gara-gara tadi sikap, perilaku, dan karakter yang membahayakan. Kang Deddy, itu tadi pertanyaan Anda yang terakhir soal kenapa ASR ya, betul? ASR yang saat ini ASR yang saat ini masih menjadi buron, masih dicari oleh Kompol Eka dan penyidik lain, itu seorang residivis tapi masih bisa sekolah di salah satu sekolah ada di Bogor. Bukankah ini Anda bisa koordinir atau tangani dengan atau melalui Dinas Pendidikan di Kota Bogor? Itu sudah atau tengah dilakukan, Kang Deddy? Ini yang selama ini menjadi masalah ya. Ini masalah rentang kendali dan kewenangan. Jadi yang namanya SLTA itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Yang selama beberapa kejadian ya terkait dengan penganiayaan, tawuran, bahkan sampai dengan pembunuhan dilakukan oleh pelajar tingkat SLTA, kami tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Karena kewenangan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten hanya sebatas SD dan SMP saja. Ya, jadi jadi SLTA ini di bawah provinsi. Sementara kalau kita lihat, misalnya provinsi tentu harusnya memiliki postur ya, organisasi penanganan kewenangan tingkat SLTA ini secara lebih komprehensif dari jumlah, dari personil ya, jangkauan kemudian ya, juga pengawasan, jangkauan. Nah, sementara dengan model kewenangan yang dibagi dengan provinsi, tentu berbeda dengan kewenangan yang ada di pemerintah kota dan kabupaten. Misalnya terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ada tawuran. Nah, kami mengundang misalnya kepala sekolah, tetapi kepala sekolahnya tidak bisa atau tidak mau hadir karena kop suratnya berbeda. Kan ini hal-hal yang miris kan? Karena rentang kendali dan kewenangan yang berarti pertanyaannya Kang Deddy berikutnya adalah kami baru tahu ya, mungkin tidak banyak publik yang tahu bahwa rentang kendali itu ada berbeda di setiap tingkatan sekolah. Tapi kalau memang kondisinya demikian, kalau memang aturannya demikian, Kang Deddy sudah koordinasi dengan Kang Ridwan Kamil? Besok saya rencana ke Bandung ya. Saya akan bertemu langsung dengan gubernur, ingin menyampaikan keprihatinan ini. Ya, kan sebetulnya ini semua terjadi di seluruh Indonesia dan hampir semua kepala daerah mengalami kendala seperti ini. Bagian model ada korban dan juga ada kejahatan yang dilakukan di sebuah wilayah menyangkut anak-anak SLTA. Nah, ini kemudian kami tidak bisa mengambil peran lebih banyak. Nah, ini juga kami ingin
adalah langkah-langkah dari pemerintah provinsi untuk bisa memberikan ruang ya, bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melakukan koordinasi, melakukan pembinaan, kemudian juga membantu ya bagaimana penyelenggaraan sekolah tingkat SLTA ini supaya sesuai dengan tujuan kita, menjadikan anak-anak ini pintar secara akademis, tentu karakter sikapnya berakhlakul karimah, soleh-solehah begitu kan, tidak menjadi pembunuh. Bahkan yang saya tadi miris mendengarkan informasi bahwa setelah melakukan tindak kejahatan, menyabet samurai ke leher korban, dia kembali ke sekolah dan berkumpul di masjid. Iya. Kan ini bahaya. Aduh. Kan? Jadi biasa Ini saja kan gitu ya Kak Dedi ya, setelah iya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Oke. Padahal kan nyawa seseorang sudah hilang. Nah, ini Iya, perlu betul. ditanyakan kepada Pak Suprapto, ini fenomena apa atau karakter apa yang dimiliki oleh setidaknya ASR, kalau memang karakternya demikian, atau dua tersangka lain juga mereka bisa biasa-biasa saja, mereka tidak ada rasa takut dan lain-lain. Tapi kami harus usai jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan melanjutkan obrolan terkait hal ini sesaat lagi.